Awalnya itu Pak Abdul Ghani itu, istrinya Pak Abdul Ghani itu bermula ingin punya sumur. Nah, punya sumur karena di sini dalam posisi air itu dalam biasanya antara 20 sampai 30 meter. Nah, kemudian suatu malam istrinya Pak Abdul Ghani ini itu bermimpi kalau mau gali sumur di situ. Makanya meskipun sempit lokasinya, karena ada petunjuk itu, akhirnya digalilah itu sumur itu. Nah, ternyata ada batu bata itu dan ditemui beberapa benda yang tadi sempat dilihat oleh teman-teman itu. Katanya terkait ada ahli supranatural yang kesini, Pak. Kalau itu enggak ketemu saya, cuman yang Pak Abdul Ghani itu cerita bahwa 3-4 malam yang kemarin itu ada yang datang ke sini minta izin untuk mencoba melihat apakah ini benar-benar ada bangunan di tengah atau enggak. Nah, ternyata hasilnya katanya benar itu. Malah pintunya itu ada di sebelah selatan. Jadi kurang lebih antara, kalau dalam ilmu itu saya tidak tahu juga, itu antara 90 sampai 100 meter persegi. Berupa apa itu, Pak? Bangunan Katanya intinya? kurang lebih dari titik batu bata yang ditemui itu ke selatan itu ada puri, kemudian di tengah itu ada candinya itu katanya. Kalau dari teman-teman supranatural itu Luasnya sekitar berapa prediksi? 100 meter persegi. Jadi berarti ya itu dah 100 meter persegi itu. Kurang lebih itu. Ada berapa orang yang goib ke sini itu, Pak? Oh, yang baru datang itu baru dua kelompok, Tapi saya enggak pernah ketemu saya. Cuman Pak Abdul Ghani itu yang punya sumur itu yang cerita sama saya. Pak, selain batu bata dan tulang-tulang itu apa ditemukan benda-benda pusaka mungkin? Kalau di daerah sini belum. Kalau yang di sumur tadi belum. Saat ini masih dalam penggalian ke bawah. Nah, tapi kalau di area lainnya seperti yang ada di Dusun Taman itu juga ada barangnya, pernah salah satu piring itu ada di rumah. Itu jadi alas sumur sebenarnya banyak penemuan-penemuan itu. Barang-barang kuno itu banyak. Belum ada ritual di sini, Pak, ya? Kalau ritual semacam penarikan itu belum ada. Setahu saya belum ada. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ini merupakan berita yang sangat menggembirakan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bondowoso, karena ternyata perkiraan awal pasca megalitikum itu ada sejarah yang terpenggal. Nah, di sini ada bukti-bukti ternyata ada sejarah yang berkesinambungan mulai dari era megalitikum sampai dengan zaman modern. Di antaranya adalah penemuan struktur susunan batu bata yang sudah bisa dipastikan ini merupakan peninggalan era Majapahit. Menindaklanjuti laporan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso. Temuan ditemukan ketika warga sedang menggali sumur ya. Terus kita lihat nampak bahwa adanya struktur di bagian bawah sehingga memang kita harus turun ke bawah. Terus kita mendata dari langsung di bawah adalah adanya tatanan bata dengan ukuran bata itu panjang 30, lebar 17 dengan ketebalan 5 cm. Yang tatanan bata itu dibuat dengan teknik bata gosok atau bata kosot begitu ya, tanpa spesi antara bata satu dengan bata yang lain. Total ada 11 lapis bata yang kemudian arah orientasinya ke Tenggara atau 122 ke arah Tenggara. Tadi diukur sama teman saya tepat mengarah ke Gunung Raung. Terus kemudian total tebal dari struktur bata ini memiliki tebal 73 cm. Yang nampak itu dari diameter sumur yang nampak itu 1 meter ya, karena diameter sumur. Tapi Pak Abdul Ghani sedikit membuka gitu ya, mengejar struktur kurang lebih 50 cm. Dan saya melihat bahwa 1,5 meter itu merupakan struktur yang merapat di salah satu dinding di sisi selatan.
Sedangkan di dinding sisi utara itu terlihat runtuhan-runtuhan bata. Jadi tepat sumur itu berada di pinggir dari tatanan bata. Yang menarik itu saya mendapati adanya lapisan pasir yang tadi disebutkan oleh Pak Abdul Ghani. Memang pasirnya agak hitam, setebal saya ukur 15 cm. Kemudian di atas itu ada lapisan pasir tapi isian kerakal begitu sampai agak kecil agak besar gitu, bongkah begitu, dengan ketebalan 41 cm. Stratigrafi ini berada di kedalaman 4,4 meter. Sedangkan di sebelum itu merupakan lapisan tanah lempung. Terus kemudian struktur itu ditemukan di tepat di 5 meter lapisan bata pertama, struktur bata pertama. Dengan demikian memang struktur bata ini nampak pernah teruruk oleh lapisan vulkanis ya, dengan ketebalan sekitar 55 cm, dan kemudian teruruk lagi dengan lapisan lempung begitu ya, dengan kedalaman 4,4 meter. Jadi memang ada proses bencana alam di lokasi ini sehingga struktur itu kemudian terpendam saat ini di kedalaman 5 meter. Oke, terus kemudian ada temuan-temuan lepas lain. Ada pecahan porselin yang berwarna kalsedon, terus warna putih. Begitu kita identifikasi kalau yang itu satu itu dari dinasti Yuan abad ke-13-14. Terus kemudian yang warna putih itu Yuan awal atau Song akhir ya, abad ke-12-13. Sedangkan yang biru masih utuh itu kita tidak bisa mengidentifikasi dan cenderung lebih modern. Yang kita gunakan itu biasanya ukuran dari bata. Kalau bata itu sendiri 30 dengan lebar 17 dan ketebalan 5. Ini sebenarnya karena dia tekniknya gosok, ini pasti susut. Ya. Jadi ukuran aslinya kemungkinan di panjang 32 dengan lebar 20, 21 begitu, dengan ketebalan 6-7 cm. Karena gosok kan dia mengalami keausan gitu. Nah ini ciri dari bata masa Majapahit begitu. Nah terus terkait dengan apa hubungannya dengan Majapahit di sini? Ini yang sangat menarik, unik bagi Bondowoso karena biasanya Bondowoso ditemukan tinggalan-tinggalan masa megalitik begitu. Walaupun megalitik sendiri di Bondowoso berlangsung hingga abad ke-14 begitu ya. Tapi temuan ini mengindikasikan adanya suatu pemukiman yang cukup besar begitu ya. Dengan 11 lapis kelihatannya memang semacam struktur dinding atau tembok begitu ya, yang memang agak harapan besar karena dia tekniknya gosok gitu ya. Mungkin semacam kayak dinding pagar begitu atau dinding rumah sendiri, kalau dia entah kita apa. Yang tadi saya diskusi dengan Pak Heri, adanya pemukiman desa-desa kuno di sekitar Gunung Raung yang meliputi Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. Yang disebut juga di negara Ketagama. Jadi nanti kita lihat lagi apakah benar ini diduga merupakan bagian pemukiman kuno di pegunungan sekitar Pegunungan Raung yang pernah dikunjungi oleh Hayam Wuruk begitu, yang disebutkan dalam negara Ketagama. Nanti saya pelajari lagi literasinya sehingga untuk menafsirkan lagi lebih jelas. Tapi dari ciri-ciri fisik ini jelas dari masa